Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, yang alhamdulillah hari ini membersamai kita bersama untuk belajar bersama tentang sesuatu yang mungkin selama ini belum kita pahami. Untuk itu dalam sesi ini kita akan berbagi praktik baik, sharing beberapa hal yang mungkin nanti di perjalanan ada hal yang baru dan nanti perlu diskusikan, nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah budaya positif. Kalimat ini sebetulnya sudah sangat biasa kita dengar, berbudaya yang positif. Nah, bagaimana penerapannya di kelas dan di sekolah? Nah, sebelum nanti kita masuk seperti apa budaya positif, kita akan mengingat kembali Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang selama ini kita sudah sangat mengenal dengan filosofi Tuturi Handayani, Engaso Sungtulodo, Emadyo Mangkaso. Nah, masih banyak sekali filosofi-filosofi yang ternyata menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran, apalagi pada pembelajaran di kurikulum merdeka. Ini saya menayangkan ada 3. Yang pertama yaitu makna pendidikan. Ini juga pernah saya sampaikan di ruang guru bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dalam agar mereka mencapai keselamatan dan kesejahteraan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak diharapkan selamat dan bahagia. Yang kedua, ini adalah pendidikan itu menghamba pada murid. Ini yang kadang atau hal yang mungkin agak kurang biasa kita dengar, menghamba pada murid. Nah, filosofi ini muncul kalau panjenengan berkesempatan membaca biografinya Ki Hajar Dewantara pada saat beliau itu ditugaskan atau diasingkan di Belanda, kemudian di sana pas musim dingin karena beliau memiliki pemikiran intelektual yang luar biasa. Beliau sedang membuat suatu pemikiran tentang apa yang akan diberikan kepada bangsa Indonesia. Ternyata anaknya hadir mengganggu, anaknya diminta keluar dan akhirnya kedinginan sampai membiru dan akhirnya dalam kondisi yang tidak normal. Nah, filosofi ini muncul bahwa ternyata pendidikan itu harus menghamba pada anak. Nah, menghamba pada anak ini adalah bahwa pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan anak. Nah, ini sesungguhnya kita ya punya keluarga, punya anak. Dengan 3 anak ini kita sudah paham. Anak saya pertama kemampuannya, minatnya apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, itu sesungguhnya sama. Sekolah itu adalah keluarga yang lebih besar. Anak-anak kita memiliki minat dan kebutuhan yang berbeda, dan mereka harus dilayani seperti halnya anak kita. Nah, berikutnya yang ketiga, guru ibarat petani. Pekerjaan petani itu yang dilakukan adalah menyemai benih, kemudian merawatnya. Jadi kalau benih yang disemai itu padi, pasti keluarnya padi. Nah, bagaimana agar padi ini menjadi subur, menjadi banyak hasilnya? Nah, inilah tugas petani untuk merawatnya agar tidak tumbuh gulma, tidak tumbuh tumbuhan lain yang mengganggu. Nah, itulah anak-anak kita. Bagaimana kita menumbuhkan anak-anak kita agar mereka berproses untuk belajar tanpa mendapat gulma-gulma yang mendapatkan karakter anak menjadi tidak bisa belajar sesuai dengan harapan sekolah maupun tujuan pembelajaran. Nah, berikutnya kita pahami bahwa sekarang didengungkan melalui webinar ke-15
oleh Mas Menteri begitu tentang kurikulum merdeka. Nah, salah satu hal yang disampaikan di kurikulum merdeka adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebetulnya apa paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Kemarin beberapa ibu bapak sudah dilatih mendapat diseminasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nanti di lain waktu kita kuatkan kembali, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti Bapak Ibu pahami bahwa tujuan pendidikan Indonesia sekarang sudah berubah, yaitu mengacu pada terwujudnya murid dengan profil pelajar Pancasila. Ini tujuannya sekarang sudah mengarah ke situ. Nah, sehingga di kelas 7 ini perwujudan profil pelajar Pancasila sudah dikuatkan dalam bentuk P5 menjadi pembelajaran kurikuler. Namun bukan berarti bahwa profil pelajar Pancasila ini miliknya kelas 7 saja, tidak. Tapi berdasarkan standar kompetensi 4 standar yang telah dirubah, maka kelas 8 dan 9 pun tetap harus mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran ekstrakurikuler. Jadi tidak masuk dalam jam pembelajaran seperti halnya kelas 7. Nah, ini kenapa saya hadir di sini? Ini karena saya sebagai guru penggerak, ini saya harus menerapkan peran dan nilai saya sebagai guru penggerak yang nantinya juga akan ibu bapak miliki, karena sekolah kita insya Allah tahun depan sudah diistakan menjadi sekolah penggerak. Nah, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, apa itu makna pemimpin pembelajaran? Karena seorang pemimpin itu memiliki fungsi manajerial, kemudian fungsi AMO, maka kita sebagai guru di kelas harus menjadi pemimpin pembelajaran bagaimana memanajerial kondisi anak yang sangat bermacam-macam. Nah, berikutnya yang kedua adalah menjadi coach bagi orang lain. Nah, jadi coach itu bukan sebagai penanya, tapi bagaimana berdiskusi untuk menyelesaikan suatu hal yang sedang diselesaikan atau permasalahan. Jadi nanti teman-teman tidak merasa digurui, belajar bersama dengan metode coaching. Berikutnya yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Nah, inilah pembelajaran di kurikulum merdeka. Ini betul-betul kolaborasi ini menjadi ruh kita untuk saling belajar bersama, sehingga semua anak memiliki layanan yang sama di kelas manapun. Jadi anak di kelas 7A nanti sampai dengan kelas 7F dengan guru yang berbeda akan mendapat layanan yang sama, karena kita akan membiasakan metode kolaborasi. Berikutnya yang ketiga adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini di pembelajaran kita rencanakan salah satunya adalah pembelajaran kooperatif. Ini kita sering sebetulnya sudah melaksanakan, mengajarkan anak untuk presentasi, untuk memutuskan suatu masalah dalam diskusi. Nah, ini sebetulnya kita sudah mengajak anak untuk menjadi pemimpin dalam belajar. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, apa itu komunitas praktisi? Ibu bapak semua sudah punya. Ya, jadi di MGMP tingkat sekolah panjenengan punya grup. Kemudian panjenengan semua bapak ibu berdiskusi tentang pembelajaran. Maka ibu bapak sudah berada pada komunitas praktisi. Kemudian di tingkat kota ada MGMP. Bahkan ibu bapak mungkin punya grup belanja bareng, grup apa di Dawes, itu juga komunitas. Kalau di situ yang dibahas adalah suatu hal untuk memperbaiki atau berhubungannya dengan pendidikan dan kebudayaan, maka disitulah kita sudah berada pada komunitas praktisi.
Nah, itu peran guru penggerak yang nantinya juga seluruh bapak ibu guru harus mampu menjadi peran-peran seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah nilai guru penggerak. Nah, ini nilai yang muncul ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, kenapa nilai ini harus muncul? Kembali ke tadi filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah untuk murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga nilai ini harus dimiliki oleh guru penggerak, dan ibu bapak semua saya yakin sudah memilikinya dari kelima yang saya sampaikan. Nah, berikutnya ini saya tulis sebagai visi guru penggerak yang nantinya bisa dikembangkan sebagai visi sekolah. Nah, sebagai guru penggerak, saya memiliki visi di kelas saya. Saya melaksanakan dengan metode baca, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, rencana dan atur eksekusi. Nah, yang saya lakukan di kelas saya, ini saya mengajar beberapa anak. Pada saat saya memberikan motivasi atau persepsi, banyak anak yang belum memiliki pemahaman awal seperti yang saya harapkan. Jadi seperti hal baru dan belum pernah dibaca. Nah, sehingga saya membuat visi memastikan seluruh murid membaca materi sebelum pembelajaran. Itu visi yang saya buat di kelas saya. Nah, berikutnya visi itu muncul karena saya membuat beberapa pertanyaan, kemudian pelajaran yang saya ambil, ternyata kalau sudah membaca, anak-anak menjadi paham. Nah, mimpi saya semua anak semua sudah membaca dan pembelajaran bisa berjalan sesuai rencana. Nah, maka saya mendapatkan rencana yang saya lakukan adalah menugaskan anak untuk mempelajari materi dengan membuat beberapa hal sesuai dengan keinginan mereka. Sebagai bukti bahwa mereka sudah membaca, mereka membuat ringkasan berupa coret-coretan, berupa gambaran, berupa peta konsep, berupa rekaman suara. Silakan, yang penting anak-anak sudah punya bukti bahwa mereka melakukan persiapan pembelajaran. Nah, berikutnya eksekusi yang saya lakukan, saya meminta anak-anak untuk memberikan hasil kerja mereka pada saat mereka melaksanakan rencana yang saya sampaikan. Nah, kita akan masuk budaya positif. Nah, tadi yang saya sampaikan, tahap tadi itu untuk apa? Untuk mewujudkan budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Jadi kalau semua yang dilaksanakan di sekolah, baik orang tua, guru, murid, semua mengembangkan budaya positif, maka yang terjadi anak-anak akan sangat nyaman dalam pembelajaran. Itu yang diharapkan. Nah, apa sebetulnya konsep utama pada budaya positif? Yang tadi adalah kita mengetahui bahwa terjadi perubahan paradigma pembelajaran. Nah, karena perubahan paradigma pembelajaran, maka di situ kita nanti akan pelajari apa itu disiplin positif. Yang ini mungkin hal baru yang mungkin ibu bapak pernah baca, nanti kita dalami bersama. Kemudian apa sebetulnya kebutuhan dasar manusia? Kemudian motivasi saat kita melakukan sesuatu, kemudian posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin ini hal-hal baru yang ibu bapak belum familiar. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif. Kalau kita mendengar disiplin yang tersimpan pada diri kita biasanya adalah pelibatan orang lain untuk mendisiplinkan dengan cenderung kata-kata yang tidak nyaman. Jadi berupa aturan, misalnya tata tertib
setiap hari anak-anak harus memakai sepatu hitam. Nah, berarti kalau tidak memakai sepatu hitam, maka dia akan mendapat perlakuan, didisiplinkan oleh orang lain. Nah, itu pemahaman disiplin yang kita pahami sekarang. Nah, sebetulnya apa itu disiplin positif? Sama pelaksanaannya untuk mentaati kesepakatan atau hal-hal yang menjadi budaya sekolah, tapi diharapkan itu timbul dari dalam diri anak tersebut. Jadi penuh dengan kesadaran diri, anak-anak melaksanakan semua yang menjadi budaya di sekolah. Budaya di sekolah pembelajaran jam 7. Berarti dengan keyakinan mereka harus sudah hadir sebelum jam 7. Nah, itu berarti anak sudah memiliki disiplin yang positif. Nah, untuk bisa memahami anak-anak nantinya dapat melaksanakan disiplin positif, maka kita akan memahami kebutuhan dasar manusia, termasuk kita. Kebutuhan dasar kita tidak kita pungkiri, yang pertama bertahan hidup. Jadi ibu bapak saat tidak berpuasa, pagi-pagi belum sarapan, maka beberapa waktu akan berusaha untuk makan pagi karena bertahan hidup, akan dapat melaksanakan kegiatan tugas dengan baik. Yang kedua yaitu kasih sayang dan dapat diterima. Sebagai manusia, misalnya saya di ruang ini kemudian masuk ternyata tidak ada respon, sebagai manusia yang wajar seolah-olah tidak diterima, maka kebutuhan dasar ini menjadi akan terganggu. Berikutnya adalah penguasaan. Setiap manusia itu memang dikodratkan untuk memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Nah, namun penguasaan yang kita gunakan juga nanti ada norma-norma yang berbenturan atau ada norma-norma yang harus kita laksanakan. Berikutnya kebebasan. Nah, setiap manusia ini pasti ingin mengalami kebebasan. Bahkan saat kita melaksanakan tugas pun kita akan sangat berharap mendapatkan kebebasan sesuai dengan koridor atau kondisi pelaksanaan tugas kita. Yang terakhir ada kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini memang kodrat manusia. Jadi pada saat kita mendapati kulit, mohon maaf, misalnya terjadi perkelahian, karena memang kebutuhan dasar mereka adalah bertahan. Nah, berikutnya mereka ada merasa baper begitu. Ya, saya nggak disukai itu di kelas dan lain-lain, datang ke konseling. Nah, karena memang mereka memiliki kebutuhan untuk dikasih sayang, kemudian dapat diterima di lingkungannya. Nah, berikutnya saat Bapak Ibu di kelas, kadang ada beberapa anak yang tidak sesuai melaksanakan instruksi. Sebagai kodrat manusia yang memiliki kebutuhan kekuasaan, pasti ibu bapak akan bereaksi melaksanakan sesuatu hal agar anak yang dimaksud ini akan mengikuti kegiatan sesuai prosedur. Nah, ini karena manusia ini memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Demikian juga dengan kebebasan. Jadi saat anak-anak bermain di kelas, itu karena memang mereka ingin bebas sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Dan saat mereka ingin bermain-main di kelas, ada jalan sini, jalan sana, main bermacam-macam, itu karena memang kebutuhan dasar mereka adalah kesenangan. Nah, tugas kita memformulasikan kebutuhan dasar itu dalam suatu pembelajaran yang menarik. Itu tugas kita. Lanjut. Nah, tadi saya sampaikan beberapa perilaku anak di kelas. Nah, kenapa anak-anak melakukannya? Nah, motivasi perilaku manusia ini ada paling tidak 3. Yang pertama, pada saat mereka melakukan kegiatan itu yang pertama bisa jadi mereka menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi misalnya anak-anak tidak melaksanakan tugas, kemudian mereka diberi konsekuensi. Mereka mengikuti. Kenapa? Menghindari ketidaknyamanan daripada nanti mendapatkan hal atau hukuman yang lebih berat. Berikutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari
bisa jadi anak-anak ini berkegiatan karena ingin mendapatkan ibadah. Bahkan mungkin beberapa orang dewasa pun melakukan kegiatan ini untuk mendapatkan ibadah. Nah, perilaku motivasi yang paling maksimal yaitu mereka melakukannya karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Sebagai contoh, ibu bapak hadir di sekolah sebelum jam 7 itu karena ibu bapak memahami nilai-nilai tersebut. Jadi peraturannya memang jam 7 sudah ada di sekolah, dan dengan kesadaran diri karena ini ada nilai kebajikan, maka saya pasti akan hadir. Nah, karena kita tahu ini nilai yang memang harus kita laksanakan, bukan karena kita itu ingin mendapat imbalan, apalagi menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini mungkin yang ibu bapak jarang atau mungkin pernah membaca tapi belum familiar. Di situ ada konsep disiplin dan identitas gagal. Nah, pada saat kita ingin mendisiplinkan murid-murid kita biasanya ada beberapa memberikan hukuman. Nah, apa yang terjadi saat kita memberikan hukuman? Anak-anak akan merasa sakit hati, menyakitkan. Berikutnya pasti tidak nyaman. Kemudian beberapa murid akan merasa takut. Kemudian anak biasanya menjadi tidak jujur karena takut nanti kalau jujur bertambah masalah, maka mereka akan menyembunyikan kesalahannya. Berikutnya adalah murid menjadi rendah diri karena mereka dihukum, kemudian merasa tidak seperti yang lain, ini menjadi rendah. Nah, sesungguhnya bagaimana cara mendapatkan identitas yang tidak gagal? Ini nanti akan kita pelajari pada restitusi dan yang saya tuliskan nanti kita pelajari di berikutnya. Nah, berikutnya konsep disiplin dengan identitas yang menurut kita itu sukses. Yang pertama ada konsekuensi. Jadi saat anak terlambat, konsekuensinya adalah misalnya menyapu halaman. Mereka melaksanakan konsekuensi. Tapi yang terjadi, konsep disiplin ini terjadi kekuatannya hanya pada jangka pendek. Berikutnya perlu monitoring berkelanjutan. Kalau mereka datang terlambat kemudian tidak ada bapak ibu guru atau petugas di depan, mereka tidak akan merasa bersalah langsung masuk ke kelas, karena di situ harus perlu monitoring yang berkelanjutan. Kemudian berdasarkan stimulus dan respon. Jadi tadi hadir terlambat, anak-anak harus membersihkan halaman. Kemudian murid menghormati peraturan, namun mereka kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan karena mereka sudah merasa terbalas. Jadi saya salah terlambat, saya sudah membayar kesalahannya dengan menyapu halaman. Nah, berikutnya penghargaan ibu bapak yang mungkin perlu kita pahami. Di kurikulum 2006 itu pelaksanaan belajar masih ada rankingan. Ada yang secara kognitif ini ada rankingan. Di kurikulum 13 rankingan ini sudah tidak diizinkan atau tidak diberlakukan. Nah, kenapa rankingan ini menjadi hal yang dibahas? Karena ternyata penghargaan ini tidak efektif memunculkan motivasi yang kedua tadi. Jadi mereka hanya melakukan kegiatan hanya untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Berikutnya, merusak hubungan. Jadi pada saat saya misalnya dengan Bu Lili bekerja dengan kondisi yang sama, ternyata pimpinan melihat kinerja Bu Lili lebih sering daripada saya, maka Bu Lili akan mendapat penghargaan di hari itu. Nah, ini menyebabkan secara manusiawi akan timbul rasa iri. Atau secara sederhana saja, misalnya murid-murid kita di hari guru mengkategorikan beberapa guru begitu. Nah, beberapa guru yang mengajar dengan rombel banyak, misalnya yang 1 jamnya 2 jam, maka akan mengajar 12 jam. Maka mereka memiliki audien yang banyak, maka anak yang memilih itu akan
lebih banyak. Berbeda dengan guru bahasa Indonesia yang hanya 6 jam, sehingga mereka hanya butuh 4 kelas. Yang memilih termnya hanya 4 kelas. Nah, penghargaan ini juga akan menimbulkan sifat iri ini. Berikutnya, mematikan kreativitas. Jadi saat anak itu diberi iming-iming hadiah, itu justru kinerjanya ini menjadi tidak maksimal. Dan ini memang sudah saya cobakan dan sudah saya sampaikan di ruang guru pada Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mencoba ada 2 anak dengan ruangan yang berbeda diberi kegiatan yang sama dengan dasar kemampuan yang sama, kemudian satu diberi iming-iming kalau kamu mengerjakan 20 menit selesai dan betul, ibu beri hadiah A. Nah, anak yang lain tanpa iming-imingannya diberikan 20 menit. Nah, ternyata dari hasil penelitian, hasil survei, ini anak yang tidak diberi motivasi untuk mendapatkan hadiah, ini hasilnya lebih bagus. Nah, tadi saya sampaikan, ternyata sistem ranking itu sebetulnya menghukum. Nah, sehingga mulai kurikulum K13 dan sekarang di kurikulum Merdeka, ini betul-betul tidak dianjurkan untuk rankingan. Nah, kenapa? Kita pahami bahwa setiap anak itu memiliki kodrat kemampuan mereka masing-masing. Pasti setiap anak punya kelebihan, entah itu di bidang akademik, non-akademik, atau bidang sosial yang lain. Nah, sehingga di kurikulum Merdeka ini sekarang tidak ada lagi pemisahan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tidak ada pemisahan lagi di kurikulum Merdeka, menjadi satu kesatuan penilaian. Nah, berikutnya ternyata penghargaan ini merampas hak menghargai dirinya. Jadi saat anak ini mampu mengerjakan target kegiatan dan mereka tanpa iming-iming hadiah, maka mereka akan merasakan kebanggaan diri sendiri atas kinerjanya. Berbeda saat mereka mendapatkan hadiah karena kinerjanya. Nah, kalau dalam bahasa kita ya ikhlas itu. Jadi rasa ikhlas itu setelah kita mengerjakan sesuatu itu kita akan merasakan hal yang memuaskan dalam diri kita. Nah, itu juga yang terjadi pada murid-murid kita. Nah, ini Bu Bapak tadi saya sampaikan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, sebetulnya apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang disampaikan dosen pada bukunya yang diterbitkan tahun 2004. Nah, ini kita pahami seperti apa sebetulnya restitusi. Nah, restitusi dalam pendisiplinan, dalam mendisiplinkan positif pada murid itu nanti akan memiliki ciri yang pertama, bukan menebus kesalahan. Menebus kesalahan itu seperti tadi saya sampaikan, anak terlambat membersihkan halaman, itu namanya menebus kesalahan. Nah, di restitusi ini tidak berlaku. Namun mereka belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan. Nanti akan saya contohkan bagaimana saya melaksanakan restitusi di kelas saya. Berikutnya, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Tadi ada 5 kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tidak mencari kesalahan, muatan pada fokus dan solusinya. Nah, sehingga pada saat kita mendiskusikan permasalahan pada murid, ini kita tidak akan mencari siapa yang bersalah, tapi mencari alasan kenapa kalian melakukan hal tersebut. Kemarin sudah saya contohkan juga saat upacara di 8C, itu saya menanyakan ke anak, kenapa kalian melakukan kegiatan berbicara selama
menyampaikan beberapa hal. Nah, itu harapannya nanti anak-anak akan merasa tidak dihakimi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari restitusi. Nah, apa itu perbedaan restitusi, hukuman, dan konsekuensi? Nah, hukuman itu bersifat searah. Jadi sebagai contoh misalnya, Bapak hadir di kelas, anak-anak pelajaran tidak membawa buku, kemudian Ibu Bapak langsung memberikan perintah yang tidak bawa buku keluar. Itu satu arah, guru yang memberikan instruksi, maka termasuk pada hukuman. Ya. Berikutnya konsekuensi. Konsekuensi itu anak tahu aturannya dan jika tidak melakukannya, maka dia harus mengganti sebagai penebus kesalahannya. Saya ulang lagi, tadi ada terlambat, konsekuensinya menyambung meskipun ini tidak match, tidak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya hadir terlambat, harusnya dia pulangnya lebih belakang. Itu konsekuensi yang harusnya dia terima. Nah, kadang beberapa sekolah atau beberapa guru ini memberikan konsekuensi yang tidak sesuai. Misalnya tidak mengerjakan PR, lari dari lapangan, padahal PR matematika. Tidak ada hubungannya konsekuensinya terhadap ketercapaian tidak mengerjakan PR. Tapi kalau itu dilakukan oleh guru olahraga, itu menjadi konsekuensi yang benar, yang sesuai. Nah, itulah pada konsekuensi. Berikutnya restitusi. Nah, yang dilakukan restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini ada keyakinan kelas. Nanti kita pelajari bersama apa itu keyakinan kelas. Atau dirinya, keyakinan dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini Ibu Bapak, saya sampaikan ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini posisi kontrol kita berada di mana? Yang pertama ada posisi kontrol penghukum, ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol teman, pemantau, manajer. Nah, ini kita akan memahami posisi kita, apakah kita sebagai guru penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau guru yang menjadi teman, atau yang menjadi pemantau, atau yang menjadi manajer. Nah, seperti apa masing-masing contoh pada posisi tersebut. Ini saya contohkan siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, pada posisi penghukum, guru akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi anak ini diambil, kemudian diletakkan di depan barisan. Berarti guru tersebut berposisi sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Anak-anak akan merasa sangat bersalah. Contohnya saat barangkali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Dan biasanya guru seperti ini akan mengatakan, menyampaikan dengan nada yang penuh kesedihan. Nah, sehingga murid akan merasa sangat bersalah. Berikutnya yang ketiga, berposisi sebagai teman. Ini biasanya dilakukan pada beberapa guru dengan cara berakrab dengan murid-murid mereka seperti dengan temannya, dengan kalimat santai begitu, ayolah yang tertib misalnya. Buat bu guru bangga. Ya, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini seolah-olah dia menjadi teman, anaknya ayam ini, ya, nyaman sepertinya. Berikutnya yang ketiga adalah pemantau. Pemantau ini tadi adalah sebuah konsekuensi. Jadi saat guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan apa konsekuensinya? Jadi saat tadi misalnya tidak mengerjakan PR PJUK, maka harus lari lapangan 10 kali. Itu maka fungsi kontrol yang diambil oleh guru tersebut adalah pemantau. Nah, yang kelima adalah manajer. Fungsi kontrol sebagai manajer, posisi kontrol manajer. Nah, yang dilakukan adalah apakah kamu tahu kesalahan
Guru ini mulai bertanya dengan tidak memberikan punishment, tapi mengajak untuk berdiskusi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini adalah fungsi posisi kontrol pada guru. Nah, Ibu Bapak, kita memang bukan malaikat. Kita tidak bisa menjadi yang terbaik. Tapi paling tidak, mari kita bersama-sama untuk memberikan kenyamanan pada anak-anak, seperti halnya kita ingin juga mendapat kenyamanan dari lingkungan kita. Nah, sehingga kelima posisi kontrol ini mari kita bersama-sama pahami. Kita rasakan sendiri Ibu Bapak berada di posisi yang mana. Ibu Bapak sendiri yang tahu. Nah, jadi posisi mana Ibu Bapak berada. Berikutnya tadi saya sampaikan ada keyakinan kelas. Nah, saat saya yakin tentang sesuatu benda, maka saya akan mantap, atau saya sudah tidak berpikir banyak untuk bisa memutuskan. Jadi saat saya yakin bahwa di sana adalah arah barat, ini saya yakin. Nah, sehingga saya bisa mengambil posisi kalau di sana arah barat, berarti kalau kita di Indonesia nanti kiblatnya di mana? Itu saya yakin. Nah, sama halnya pada saat kita mengendarai sepeda motor roda 2, kita akan menggunakan helm. Kenapa nggak Ibu Bapak? Kita kok ingin menggunakan helm? Menurut Ibu Bapak, ada keyakinan apa saat Ibu Bapak menggunakan helm? Aman, selamat. Itu yakin. Yakin helm ini akan membuat kita lebih aman. Meskipun semuanya Allahu a'lam. Tapi kita yakin dulu dengan safety kita bahwa helm ini nanti mampu mengamankan kita saat bekerja. Kemudian di masa pandemi atau saat ini juga kita menggunakan masker, kita mencuci tangan. Bahkan di tahun 2020, 2021 kita menyiapkan sabun, masker, bahkan rela membeli masker dalam harga yang luar biasa. Nah, kenapa kita rela mengeluarkan beberapa rupiah, bahkan harga yang mahal untuk mendapatkan masker? Karena kita yakin bahwa masker ini mampu untuk menjaga kita agar tidak tertular dari virus. Nah, ini suatu keyakinan. Nah, karena kita juga bisa merasakan yakin tentang sesuatu, anak-anak kita pun pasti juga mereka memiliki suatu keyakinan. Nah, itu kita kembangkan pada keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu tidak seperti peraturan. Misalnya, anak dilarang bermain HP di kelas. Itu suatu peraturan. Nah, pada keyakinan kelas ini kalimatnya lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Berikutnya dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya positif, nyaman untuk dibaca. Kemudian hanya sedikit saja. Kalau tadi kan panjang. Murid tidak boleh menggunakan atau bermain HP saat belajar. Nah, ini dibuat dalam kalimat yang singkat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Jadi misalnya kelas 7A nanti bisa jadi keyakinan kelasnya berbeda dengan 7B. Nah, namun nanti muncul di keyakinan sekolah ini menjadi keyakinan bersama oleh sekolah. Berikutnya, keyakinan ini nanti dalam membuatnya melibatkan semua warga sekolah. Kalau itu keyakinan sekolah, kalau itu keyakinan kelas, berarti melibatkan seluruh warga kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Ini saya browsing dari SD 3 Paju begitu, tapi ini juga entah di mana. Nanti akan saya contohkan keyakinan kelas yang saya buat.
Contoh kalimat-kalimatnya di situ sederhana. Yang pertama itu selalu menjaga kebersihan kelas dan keindahan sekolah. Kalimatnya hanya seperti itu. Sebetulnya ini sudah kita biasa lakukan. Semangat belajar. Artinya saat anak-anak ini malas belajar, berarti menyalahi keyakinan kelas. Nah, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Ya, berikutnya Ibu Bapak, tadi kita sudah mempelajari ciri-ciri restitusi. Nah, bagaimana kita melaksanakan restitusi di kelas? Restitusi di kelas itu dimunculkan dalam bentuk segitiga restitusi. Ibu Bapak bisa browsing di internet atau di beberapa web tentang segitiga restitusi yang memuat 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi saat kita akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid, maka kita akan menstabilkan dulu identitasnya agar mereka memahami akan apa kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Yang kedua, berikutnya memvalidasi tindakan. Sebagai contoh memvalidasi tindakan itu misalnya semua orang memang ingin dihargai. Jadi misalnya anak tersebut mendapat perlakuan tidak dihargai. Nah, guru akan memvalidasi dan salah dengan memang semua orang ingin dihargai. Nah, apakah cara kamu bereaksi terhadap perilaku temanmu itu sudah baik? Nah, itu cara memvalidasi tindakan. Nah, kalau mereka sudah bisa memvalidasi tindakan, maka anak diajak untuk menuju keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Misalnya keyakinan yang menghargai orang lain. Nah, sehingga dengan tahap-tahap ini diharapkan nanti anak-anak betul-betul akan merasa nyaman. Jadi tindakan hukuman, tindakan konsekuensi itu diharapkan adalah tindakan yang paling terakhir dan harapannya tidak diambil saat guru ini hanya gagal melaksanakan restitusi. Jadi misalnya beberapa bapak guru ini tidak bisa restitusi berkali-kali, maka tahap berikutnya tetap bisa kita ambil dengan tahap-tahap yang tetap tidak membuat murid ini merasa terhukum. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Ada Ibu Bapak? Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Tadi disampaikan tentang motivasi yang disampaikan kepada anak, termasuk bagian dari stimulus. Nah, yang menurut pengamatan saya di kelas, dewasa ini para siswa kita itu masih punya persepsi bahwa melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah itu masih cenderung ke nilai main. Jadi contoh misalnya dikasih latihan atau tugas, pasti anak akan bertanya dinilai atau tidak. Nah, maka di situ timbul suatu tanda petik masalah. Bagaimana ini memberikan penyadaran pada anak supaya anak itu sesuai dengan kodratnya tadi, supaya dengan penuh kesadaran tidak cenderung untuk selalu menuntut tanda petik upah. Kalau demikian yang terjadi kan nanti anak-anak menjadi ya mentalitasnya, karakternya, profilnya kurang terbimbing ke arah sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin agak menyimpang karena budaya positif ini yang kita bahas tadi menyangkut di kelas dan di sekolah. Nah, pertanyaan saya mungkin agak keluar sedikit, yaitu karena lingkungan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya di sekolah, kalau tidak salah ada di 3 lingkungan, maka di sini perlu kolaborasi dengan pemangku kepentingan di keluarga maupun masyarakat. Nah, maka ini tentu ini bagian dari kita benahi betul dari budaya di sekolah, namun dalam tindak lanjutnya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu karakter
para murid kita, maka ini perlu ada kerjasama, ada kesadaran, keikhlasan dari pihak-pihak terkait. Terima kasih. Terima kasih Pak Min pertanyaan dan masukannya. Langsung saya jawab dulu dengan ada ibu bapak yang lain. Yang pertama, menyikapi anak-anak yang saat melaksanakan pembelajaran kemudian diberikan penugasan, mereka cenderung ini dinilai tidak Pak, ini dinilai tidak Bu. Kalau mereka tidak dinilai cenderung untuk tidak serius. Nah, bagaimana menyikapi ini sebagai suatu identitas sukses yang harapannya nanti anak-anak bekerja berdasarkan disiplin positif, kesadaran diri. Nah, yang kita lakukan sebagai pengalaman saja yang pernah saya lakukan, memang tidak serta-merta kita bisa menghilangkan secara total. Yang pertama kita akan mengurangi, kemudian memberikan pemahaman. Itu saya lakukan. Jadi anak-anak akan bertanya, Bu dinilai tidak? Kemudian saya menanyakan, nah apakah saat kamu tidak dinilai, kamu tidak bisa mengerjakan dan kamu tidak bisa memaknai seluruh pembelajaran? Itu yang pernah saya tanyakan. Kemudian saya mencoba lagi saat mereka tidak dinilai, mereka saya beri pertanyaan pemantik. Jadi saat mereka menyelesaikan pembelajaran tidak dinilai tapi direspon dengan pertanyaan pemantik, sehingga anak-anak yang tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh kemungkinan mereka tidak akan menjawab secara utuh. Betul Pak Min, jadi proses ini memang sudah banyak kita jumpai. Namun kalau ini menjadi membudaya nantinya, ini akan menjadi hal yang nantinya anak-anak kita akan menjadi generasi emas di tahun 2045 dan di tahun 2030 kita akan mendapat bonus demografi. Ini akan bisa menjadi musibah ataupun bisa menjadi keuntungan, tergantung bagaimana kita menyiapkan saat ini. Nah, salah satu upaya mengurangi atau mungkin menghilangkan penghargaan ini salah satu tujuan kita juga untuk nantinya agar kita dapat mendapatkan generasi emas itu yang maksimal. Itu Pak Min yang pertama, jadi bertahap dan memberikan pemahaman. Nah, berikutnya keyakinan kelas itu. Jadi saat kita memahami keyakinan kelas bahwa belajar itu merupakan kebutuhan, maka anak-anak akan meyakini bahwa dinilai ataupun tidak, itu mereka tetap akan mengerjakan tugas. Seperti halnya saat kita berhelm, entah itu ada polisi atau tidak, anak kita yakin, maka kita akan menggunakannya. Nah, tugas kita bagaimana mewujudkan keyakinan kelas itu agar anak-anak betul-betul yakin dalam hatinya bahwa ini merupakan budaya yang harus saya jalani. Nah itu Pak, jadi selain kita mengubah secara perlahan, kita harus memunculkan keyakinan kelas. Berikutnya tadi disampaikan bahwa lingkungan belajar itu 3, jadi ada trias education, ada 3, di sekolah, di rumah, dan di lingkungan. Nah, di sekolah kita dengan berbagai upaya, dengan dukungan pemerintah sudah melaksanakan rangkaian kurikulum untuk bisa memperbaiki karakter murid. Nah, namun kadang di sekolah mengalami hal yang tidak sinkron dengan kondisi di rumah dan di lingkungan. Nah, ibu bapak jangan pernah berputus asa, jangan pernah berkecil hati. Justru kita di lini pertama mengajak murid untuk berbudaya positif, harapannya dia akan bertumbuh di keluarganya dan nantinya juga akan menjadi pionir di rumah, di lingkungan rumah dan di masyarakat. Nah, namun upaya nantinya untuk bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan lingkungan di rumah,
lingkungan di sekitar rumah itu juga menjadi suatu hal yang harus direncanakan di sekolah. Ya, sebagai contoh adalah kegiatan P5. Ini pemerintah sudah melonceng memberikan kegiatan co-curricular beberapa P5. Nah, P5 ini salah satu temanya atau beberapa tema ini bisa nanti dibuatkan untuk pembelajaran mereka di rumah dan di lingkungan di masyarakat. Nah, ini jadi memang kita bertumbuh, kita menumbuhkan dulu anak, kita jadikan mereka sebagai benih yang harapannya nanti mereka bisa menjadi pionir di lingkungan mereka masing-masing. Dan mungkin ada lagi yang akan didiskusikan. Nah, kalau tidak ada diskusikan, ini adalah contoh saya melaksanakan kegiatan budaya positif di sekolah. Nah, itu Ibu Bapak, contoh budaya positif yang saya kembangkan di sekolah sebagai peran saya sebagai peran dan saya sebagai guru penggerak. Jadi pada saat kita berhadapan dengan murid, kemudian kita mendapatkan suatu proses, beberapa mungkin kita mengalami hal yang gagal. Nah, itu bukan menjadi perbincangan yang nanti akan berlarut-larut. Tapi kita dari seluruh perjalanan kita ambil hal positif yang bisa kita temukan dalam proses itu. Nah, hal positif yang kita temukan itulah nanti yang kita kembangkan. Baik itu dalam proses pembelajaran atau secara individu. Sebagai contoh murid kita satu misalnya kita amati. Secara pembelajaran hasil kognitifnya tidak bagus. Tapi ternyata dia punya hal positif, sangat peduli dengan temannya. Maka inilah yang kita angkat. Oh, anak ini memiliki hal positif, peduli dengan temannya. Nah, kepedulian inilah nanti yang kita rancang untuk mengembangkan dia agar nanti dia dapat tumbuh dalam pembelajaran bersama teman-teman di kelas. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu mengungkit hal negatif anak, tapi menumbuhkan hal yang positif. Berikutnya ini saya sampaikan, ini adalah pendapat murid dan guru sejawat. Jadi saya sebelum mengikuti guru penggerak, ini mungkin ada beberapa murid yang menyatakan guru itu galak, guru itu sangat disiplin. Nah, ternyata saya mulai memahami, ternyata apa yang saya lakukan itu beberapa hal salah, sehingga saya mulai merubah diri. Oh, ternyata saya ini tidak melayani anak dengan baik. Saya merasa sangat bersalah dengan murid-murid saya. Nah, ini adalah cuplikan sedikit dari murid saya.
Yaitu sedikit testimoni dari rekan guru Pak Bamun ini dan murid saya. Nah, ini adalah diskusi menyusun keyakinan kelas. Ini saya minta beberapa anak untuk memandu diskusi hal-hal apa yang ingin mereka yakini sebagai keyakinan kelas. Ini diskusi mereka dan keyakinan kelas yang mereka sepakati ini hanya sedikit tapi mengandung makna mendalam. Yang mereka sepakati yang pertama adalah saling menghargai. Yang kedua, semangat belajar. Yang ketiga, menghargai waktu. Nah, tiga makna ini memang sepertinya sederhana, saling menghormati. Nah, pada saat saling menghormati, maka anak-anak pada saat guru memberikan penugasan, mereka diberikan permasalahan. Karena mereka menghargai guru, maka mereka akan melaksanakan seluruh proses pembelajaran sesuai yang diharapkan guru. Kemudian semangat belajar. Dalam semangat belajar, maka anak-anak yang terbiasa atau mungkin punya kecenderungan telah dalam menyelesaikan penugasan ini menjadi lebih berkurang karena mereka selalu mengingat semangat belajar dan mereka tulis dalam tulisan yang besar. Yang ketiga adalah menghargai waktu. Nah, sehingga pada saat mereka menghargai waktu, kecenderungan mereka untuk menggunakan gadget ini menjadi lebih berkurang karena mereka meyakini bahwa waktu yang mereka gunakan harus digunakan dengan baik. Nah, ini tiga keyakinan kelas yang dirumuskan pada proses ini. Nah, ini adalah restitusi yang saya laksanakan di kelas. Restitusi ini terjadi saat tiga anak ini menjadi satu kelompok dan satu anak yang di sebelah kiri saya itu tidak bisa mengikuti penyelesaian diskusi karena mendapat tugas, sehingga tugasnya hanya diselesaikan oleh dua temannya yang di kanan saya. Nah, karena yang satu ini merasa bersalah tidak ikut melakukan diskusi, maka dia mengusulkan besok presentasinya saya yang maju. Tapi dua temannya nggak sepakat. Jangan nanti dia salah memberikan presentasinya. Nah, yang di kiri saya itu akhirnya marah, tidak mau bertegur sapa dengan dua temannya. Nah, sehingga saya mencoba, karena ini pas pembelajaran saya mencoba dengan restitusi, namun mohon maaf mungkin suaranya tidak terlalu jelas. Ini bisa ditutup sepertinya. Nah, ini saya menanyakan, kalian ingin menjadi seperti apa? Mereka mengambil keputusan sendiri untuk melakukan hal setelah mereka melakukan beberapa hal yang menurut mereka menjadi tidak nyaman.